gue ingat mau buangan yang mestinya nggak di sini. Itu salah satu yang bikin kita terasa seperti terhimpit. Salah satunya yang bikin rasa itu mereka. Kan di sini juga memang ada makhluk yang memang penghuni sini. Nah, sama mereka sendiri bentrok apa enggak sih sebenarnya? Enggak beda. Yang negatif berkumpul, yang positif kok ya jadi ini enak sih. Oke. Gue ngerasa yang tiba-tiba dingin sini. Ya, dingin. Gue ngerasain dingin. Dan gue udah mulai berat. Udah mulai berat. Oke. Ada yang mau coba? Ya. Ya, oke. Apa itu, Sar? Oke, apa yang ditunjuk? Gue nggak tahu. Kayak binatang. Kayak monyet. Sarnya masih awal, Sar. Masih banyak energi. Kayak di sini. Oke, apa? Gatel. Iya. Apa dia coba ngasih komunikasi sama lo dengan rasa? Yang bikin gatel. Bikin orang gatel. Apa sih? Ya udah. Jadi nggak usah dirasain, nggak usah komunikasi lagi sama dia. Cobain sama yang lain aja, oke? Hah? Ya udah, tinggalin. Oke, siapa lagi nih? Di sini. Sini. Kok gak nyaman? Ini kursi zaman kapan kali, Sar? Ya kali enak didudukin. Apa sih? Ini siapa yang mau komunikasi? Siapa? Oke. Sar. Sar, sadar, oke. Sarah. Oke. Sar. Ya. Oke, apa tadi yang lo rasain? Ada yang marah. Kenapa dia? Dari arah sini tadi. Oke, kenapa dia marah? Nggak tahu. Sebagai makan kalau bisa dia suka sama lo. Sini. Apa yang lo lihat, apa yang lo rasain? Kayak ini, apa sih? Diajakin ribut. Udah enggak. Tadi kan manggil mau coba komunikasi sama yang perempuan. Terus yang perempuan udah datang, tiba-tiba dia lari takut sama yang satu yang ini tadi ngajak iya. berantem. Kenapa? Bawa amis lagi? Lu nyium bau amis enggak? Lu nggak nyium? Gue juga nggak nyium. Lu nyium bau amis di mana? Aduh. Hah? Apa sih? Enggak. Iya, kayak ada ini. Enggak. Lu nggak berdarah. Hah? Enggak. Lu nggak berdarah kok. Oke? Yang cewek tadi kemana? Lo ngerasain apa? Kesel banget sama Kadi. Hah?
Kenapa? Woi. Sar, hei. Siapa sih ini? Hah? Siapa sih? Fat, Ya. ini yang sosok ini yang dia benci sama laki-laki ya? Benci banget sama laki-laki. Yang tadi? Ya, dendam gitu. Oke, coba lu fokus sama yang dendam sama laki-laki ini. Gue pengen tahu kenapa dia benci sama laki-laki. Dia sakit hati. Dia ngerasa dibohongin. Oke. Dia punya mimpi sama laki-laki ini, tapi ternyata nggak terjadi. Maksudnya mimpi maksudnya membina rumah tangga. Iya, ini sih sosok Ningsih ya. Ini sih. Kenapa dia nyerang Fadi ya? Maksudnya, apa karena Fadi mengingatkan dia sama sosok laki-laki? Wah. Orang zaman dulu kumisan kan, banyak yang kumisan. Waduh. Gua rasa sih gitu sih. Bukan karena gue ganggu di sini atau kita ganggu di sini atau Aku rasa enggak sih. enggak. Lu bisa coba komunikasi, nasihatin dia. Maksudnya itu kan udah yang lalu, udah lama. Kalau dia terus dendam kayak gitu kan nggak baik juga buat dia. Kan dia hamil. Dia melakukan aborsi, akhirnya hidupnya dia harus berakhir mengenaskan. Dia kehabisan darah di situ. Ya gue paham makanya kenapa banyak bau amis karena dia mengeluarkan banyak darah itu. Dan dia dendam. Dendamnya itu yang terus berputar. Mungkin Oke. nggak cuma ke Fadil loh. Dia benci laki-laki. Oke. Gue udah mulai ngerasain merinding nih, Sar. Dia masih di sekitar sini atau udah cabut atau masih di dekat gue? Di kanan aku nih. Kalau gue ngomong dia bisa paham. Coba aja sih. Oke Ningsih, saya juga agak bingung kenapa kamu benci sama saya. Yang saya tahu yang namanya dendam itu kan nggak baik. Oke, saya tahu kamu sangat kecewa sekali dengan laki-laki yang mengkhianati cinta kamu. Tapi percaya deh, walaupun di dunia ini banyak yang seperti itu, dan saya tahu kamu tidak suka hal seperti itu, tapi nggak sedikit juga kok banyak laki-laki yang bertanggung jawab, banyak laki-laki yang mereka siap menjadi imam untuk istri dan anak-anaknya. Di satu rumah. Sebentar aku nggak? Enggak. Kau mau duduk di situ? Enggak. Gue kayak punya kursi sendiri, Sar. Oke. Kau mau coba di mana? Ini nih, kursi paling bersih nih, Sar. Sar, kalau gue komunikasi sama mereka walaupun gue tidak bisa melihat, kalau mereka memberikan interaksi dengan melalui indera gue yang lain, berarti mereka paham apa yang gue sampaikan. Iya, insya Allah Pak. Bisa bicara nggak? Kenapa sedih ya? Kenapa? Hah? Ini salah satu perempuan yang tadi saya cerita. Jadi memang apa ya, sedih gitu, dan rasanya lost. Apa ya, kalau lost itu seperti tersesat gitu. Minum dong air. Pak, Padi, ini yang tadi lagi. Coba yuk, kasihan soalnya udah kelamaan. Fat, bisa bicara nggak, Fat? Tadi, yuk. Tadi diceritain ke yang di rumah, rasanya apa
Apa lagi yang Fadi rasain? Udah tadi sih. Enggak lah, gue turun kan berarti nggak lama banget. Ya nggak lama banget tapi lumayan. Sampai kok nggak ada suaranya tadi. Betah. Gue ngerasa nyaman banget duduk di sini saat. Gue nggak tahu tadi. Melihat ini nggak melihat sosok atau ada yang mencoba berinteraksi? Maksudnya yang Fadi lihat Kak, gitu. gue apa sih? Tadi gue apa ya tadi? Nggak tahu, gue kayak enak aja duduk. Pokoknya nyaman gitu ya, nggak mau pergi. Ngantuk. Ngantuk. Terus apa lagi? Terus kayak ya udah pengen duduk sini. Udah yuk. Udah beres ini kita. Udah. Pembuktiannya kita selesaikan saja karena. Suruh gue pusing, Sar. Hah? Minta kamera dong. Nyalain yang biasa aja dong. Jangan infrared. Normal. Normal. Aduh. Aduh, gue sakit. Bangun dulu yuk. Aduh, kenapa sih tiba-tiba nih? Ayo bangun dulu. Ini begitu banyaknya energi yang ada di sini. Sebenarnya kita apa ya? Dibilang mungkin jadi nggak bisa fokus, terlalu draining energinya, jadi kitanya Fadi nggak sadar terpengaruh, akunya nggak sadar juga terpengaruh juga. Nanti mungkin Fadi bisa ngeliat sendiri sih, kalau dijelasin sekarang kayaknya kan lo nggak ngerasa kan. Gue sadar aja sih kayak dari tadi. Nanti nonton aja sih, harus lihat sendiri. Masa sih? Enggak lah. Terus tadi juga ada sosok Ningsih yang kenapa sih kok benci sama Fadi gitu. Iya, gue tadi inget, Oh, gue inget. pengen coba komunikasi sama dia. Maksudnya dendam itu kan nggak baik, itu kan penyakit hati. Dan lagian kan itu juga apa ya, kalau misalnya dilihat dari sisi lain, Ningsih punya pilihan sebenarnya. Kan dia sampai hamil kan melakukan hubungan di luar nikah. Ngerti nggak sih? Ya semestinya sih, ya kita tahu ya namanya hubungan luar nikah kan memang tidak semestinya dilakukan gitu. Apalagi dia harus mengaborsi anaknya, itu lebih itu dia maksudnya. Ya udah, nasi udah jadi bubur juga sih Sar, tapi kan gue cuma ingin ngasih tahu bahwa ya udahlah, kan itu yang kamu lakukan, itu jalan kamu lakukan. Ya mungkin ketika itu mungkin dia masih muda, masih belum bisa berpikir secara jernih harus melakukan apa. Gitu. Tadi gue cuma pengen, ini gue ngerasain merinding. Iya, gue masih deg-degan. Gue masih ngerasain merinding sih sebenarnya. Deg-degan. Cuman mudah-mudahan paham ya semuanya. Ningsih ataupun siapa di sini, gua Sarah bersama dengan tim bukan maksud untuk mengganggu, tapi kita hanya ingin membuktikan bahwa benar nggak sih cerita-cerita yang ada di luar sana itu benar terjadi gitu. Tapi ternyata ketika kita masuk ke dalamnya, kita lebih banyak lagi mendapatkan cerita yang sebenarnya di luar dari data-data yang kita dapat sih. Itu Sar, yang gue bikin wow, gue banyak pengalaman sih jadinya kayak gitu. Oke, yaudah pemirsa, terima kasih untuk menyaksikan Memburu Misteri. Mungkin kita masih akan kembali lagi dan mencoba mencari lagi kebenaran, mencari lagi kebenaran, mencari lagi cerita-cerita yang mungkin bisa kita telusuri. Kita simak sama-sama juga seperti apa yang ada di dalamnya. Karena apa yang kalian dengar, apa yang kalian tahu, kalau kalian belum merasakannya, mungkin kalian akan pernah tahu sih. Itu aja sih yang ingin gue sampaikan. Gitu. Memang pelajaran hidup itu kan bisa diambil dari mana aja, Fadi. Ya. Tergantung bagaimana kita mau membuka cara berpikir kita dan tidak melihat segala sesuatunya dari satu sudut pandang. Iya, setuju. Dan malam ini kayaknya mereka mencoba kasih tahu kita untuk jangan sampai melakukan kesalahan yang mereka lakukan. Karena penyesalan itu ya nggak akan ada artinya. Yang namanya kalau udah dilakukan, mengambil keputusan salah, waktu nggak akan bisa diulang. Itu aja. Jadi itu yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa di rumah. Terima kasih sekali lagi untuk menyaksikan program kami.
Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Selamat malam.